Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik, pada malam kali ini kita membahas masalah buku yang kita baca dan isinya eksplisit yang episode yang kemarin kita bahas tentang semuanya itu motivasi semua dalam buku ini ya. Kita sebagai marketing memang harus terus belajar, terus membaca buku, karena orang susah juga kesusahan baca buku terus belajar gitu. Belajar itu jangan cukup sekian, tapi sampai tua juga kita harus belajar, karena ciri orang susah itu ulet. Itu yang saya tahu pernah baca bukan baca sih, nonton gitu ya di YouTube. Orang yang sukses dan tidak pernah down gitu dalam hidupnya, itu orangnya ulet, tidak pantang menyerah, harus belajar adaptasi gitu dalam perkembangan dunia, perkembangan teknologi semua. Dan ya itu ya poin keempat, terus belajar sampai tua pun terus belajar. Dari poin yang pertama kita ngebahas tentang ulat mungkin ya. Itu mungkin ulat mah udah tahu lah. Ulat itu rajin mungkin ya, rajin tekun gitu orang itu, semangat terus gitu. Itu mungkin kata ulat dari sana tuh. Itu jadi orang yang sukses gitu ya. Terus kalau kita ingin terus maju dalam dunia bisnis, di sini kan kita dalam dunia properti gitu ya, kita harus terus beradaptasi gitu. Beradaptasi itu artinya kita harus mengikuti perkembangan zaman gitu. Ada suatu contoh kan kayak yang saya tahu tuh, kalau di contohnya lah yang ini mah di elektronik ya, kayak Nokia BB gitu kan. Nokia karena PD-nya dia tuh penjualan terus-terusan bagus gitu. Karena dia nggak mau adaptasi ya kelibas. Nah kita jangan sampai kayak gitu. Jadi tiap hari kita harus adaptasi gitu. Jangan tiap minggu baru adaptasi, tinggal kan ketinggalan gitu ya. Jadi tiap hari kita harus adaptasi terus menerus, jangan sampai ketinggalan gitu informasi. Kita kan dunia properti lah, informasi informasi yang kita dapat itu jangan sampai ketinggalan. Soalnya kan pasti ada hubungannya dengan dunia properti yang kita kerjakan saat ini. Terus orang yang sukses itu tidak pernah menyerah ya, emang kita jangan sampai terus menyerah gitu. Kalau kita menyerah ya udah kita ketinggalan, karena dalam hal apapun juga kalau ada kata menyerah udah out. Malahan yang ada juga kan kadang keluar udah nggak kerja lagi. Nah nanti kita dari nol lagi. Coba tekuni suatu bidang, jangan bercabang dulu, tekuni dulu suatu bidang. Nah kalau suatu bidang udah dikuasai, boleh kita buka cabang lagi bidang apa. Terus dalam isi ini buku juga saya belum semua yang ujungnya kebaca ya buku ini kan. Tapi isinya memang semua motivasi buat kita sih buku ini. Kalau menurut buku Pak Hendy kan itu mah
disebutnya apa ya, khusus gitu. Kalau ini disebutnya bisa dibilang, kalau yang saya rasakan sih umum gitu ya. Jadi umum teh isinya tuh motivasi semua gitu. Jadi bikin kita semangat, bikin kita semangat terus gitu tiap hari. Makanya ya kenapa suka bangun subuh, kadang-kadang masih malam. Malahan udah baca buku ini saya lebih giat lagi gitu, jangan sampai ketinggalan. Saya juga ngelisting kali ini, kan waktu bulan kemarin listingan saya sedikit ya. Bagaimana caranya supaya listingan sekarang banyak? Jadi harus ada dendam, boleh ada dendam, tapi dalam hal positif gitu. Makanya tadi ngelisting saya alhamdulillah baru 2 hari juga udah dapat berapa listing, 11 listingan alhamdulillah. Jadi apa yang kita alami yang kemarin, yang negatifnya jangan diulang lagi. Malahan kita misalkan ada suatu kendala ya dalam properti, kan kadang-kadang nggak jadilah gitu, nggak jadi terjual sama kita gitu. Ya di situ kita jangan sampai down kalau bisa. Kalau udah buat diri saya pribadi itu malahan makin ngegas ya, makin termotivasi gitu. Anjir seribas kadang-kadang gitu kan. Kayak kemarin kan gagal di 5M. Saya nggak akan menyerah. Saya ngelisting yang 13,5. Dan itu juga alhamdulillah udah bayarnya. Nah kalau bisa mah harus seperti itu. Jadi misalkan kalau yang 5M itu nggak terjual sama kita, jangan sampai kita kepikirannya itu hanya akal, jangan. Malah kita harus lebih ngegas lagi. Soalnya listingan kan masih banyak, nggak cukup 5 itu aja. Terus dalam buku ini teh saya ada yang ujungnya sih belum kebaca itu, hanya kayak situ kemarin sibuk. Ada peribahasa sakit bisa jadi duit. Kok bisa itu? Apa artinya itu dalam buku itu? Saya nggak ngerti ya. Itu di ujung buku itu ya. Kok sakit bisa jadi duit ya gitu. Yang saya tahu si penulis itu mungkin dia mereferensi satu orang itu lagi sakit. Jadi kok orang sakit itu enggak down gitu, malahan dia kenapa sih, gimana caranya saya juga sakit tapi punya duit, bisa jadi duit. Nah orang yang sakit itu dia bilang, sama dia ditelusuri saya tuh sakitnya sakit apa gitu. Terus cara mengatasinya gimana, harus bikin obat apa gitu. Kalau di negara kita kan mungkin ada ya kayak ramuan tradisional kayak gitu kan, jamu tradisional. Nah kita mungkin bisa sharing sama orang tua kita gitu kan. Nah di situ kita meracik jamuan itu untuk mengatasi penyakit kita. Nah kalau misalkan udah kita rasakan, bisa kita dibikin bahan bikin bahan produksi juga sih, itu bisa jadi duit, bisa jadi uang. Nanti sembuhnya kita malah bisa punya usaha jamu tradisional kayak gitu. Jadi pengalaman kita sendiri. Jadi kalau misalkan kita sakit, kita tuh kerja ya kecapean tuh sakit, kita jangan sampai down cicing nggak boleh. Apa sih gejala penyakit kita gitu, kita telusuri. Jadi apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, gimana caranya bisa menghasilkan uang gitu. Jangan sampai kita tuh buntu, nggak ada solusi. Terus di dalam buku ini ya banyak sih
yang manfaatnya besar sekali buat saya pribadi gitu. Malahan saya juga kadang-kadang suka ada ide baru gitu, ada tips tersendiri gitu. Apalagi kita kan dalam dunia marketing harus punya ide sendiri gitu kan, ada tips sendiri gitu kan. Jangan sampai kita meniru terus gitu kan. Ada istilahnya ATM, amatir itu modifikasi. Kita jangan sampai nggak ada modifnya gitu kan. Kalau nggak ada modifnya kita nggak ada seninya gitu kan. Jadi harus ada kita kreativitas di dalam diri sendiri gitu. Terus mungkin Pak Haji itu aja Ada pertanyaan? yang saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan. Nah, ini baru tanya ini kalau masalah ada 2 pertanyaan. Yang arti dari bullshit itu sebenarnya sih apa sih artinya bullshit itu? Terjemahan dalam kamus bahasa Indonesia lah. Maka ini kan saya baca bukunya belum semua. Jadi saya belum bisa ngasih kesimpulan, belum bisa ngambil kesimpulan di situ. Bisa disambung. Gini aja tuh pertanyaannya di buat PR Saya bisa. dalam terjemahan kamus bahasa Indonesia itu bullshit itu banyak itu. Terus yang keduanya itu kan itu judulnya apa? Marketing is bullshit gitu. Marketing is bullshit itu artinya apakah si marketing itu bukan bullshit atau memang marketing itu bullshit ya. Jadi apa sih dari judul itu gitu yang bisa diterangkan? Marketing is bullshit, Pak. Tapi kalau itu bisa diterangkan? Selalu bisa. Oh bisa. Jadi gini, marketing is bullshit, Pak. Jadi dalam kita dunia marketing, kita artinya harus ada trik tersendiri, Pak. Harus ada trik tersendiri. Jangan fokus gimana caranya gitu kan. Kesimpulan apa, poin-poin marketing itu apa gitu. Nah kita harus modif sendiri, Pak. Jadi kita kalau menerangkan sesuatu itu suatu produk, kita jangan terlalu fokus tapi harus ada plus gitu, Pak. Jadi harus ada poin-poinnya buat menerangkan bahwa produk itu kelemahan dan kelebihannya gitu kan. Dan kita juga mungkin dalam penyampaiannya harus ada kreativitas kita sendiri. Jangan terlalu fokus, jangan terlalu monoton. Biar si klien kita atau buyer kita, owner kita tertarik sama kita gitu. Apa yang kita obrolkan, apa yang kita rekomendasikan sama dia gitu. Jadi marketing bullshit itu harus punya ide dalam diri sendiri gitu, Pak. Jangan terlalu gimana ya, terlalu fokus lagi. Ada kreativitas dalam diri kita sendiri. Isi dalam buku itu. Itu, Pak. Ada lagi? Ya cuman sayangnya saya itu belum semuanya dibaca. Jadi saya belum bisa ngambil kesimpulan. Ada lagi? Pak yang mau tanyakan dari 11 miskin itu bisa tarik. Kalau saya pernah mengalami untuk listing 1 hari dari pagi sampai malam sampai sekitar jam 10-an. Tapi alhamdulillah semua hari itu juga ketemu dia sama orangnya gitu. Apakah ini sama gitu kayak semuanya didatangi gitu. Itu juga Kalau masalah listing yang sudah listing itu dalam 2 hari. semuanya kesurvey semuanya tanda tangan gitu. Tanda tangan semua bangga gitu. Ini ada Dari Dopik kan udah pernah ngalamin kayak gitu ya, sebelum sehari sampai jam 10 malam keluarnya gitu. Alhamdulillah tanda tangan semuanya. Kalau Pak ini gimana gitu? Semuanya survei semua dapat tanda tangan semuanya itu gimana? yang
yang saya lakukan kemarin selama 2 hari. Alhamdulillah saya tanda tangan asli Pak. Nggak ada yang bodong. Nggak ada yang bodong asli tanda tangan. Yang miliaran 80 juga ada. Yang 16M asli. Tadi juga saya listing 57. Yang udah asli itu 5 ya. Tadi saya listing tanda tangan dapat asli. Yang 2 itu nitip. Udah kemana? Nah, makanya saya listingan langsung dapat banyak tuh. Yang nitip banyak, terus yang saya tracking juga malah makin banyak gitu. Makanya listingan deh alhamdulillah sekarang udah berapa? 6, lebih 11 juga Pak. Satu lokasi itu ada 5, 7, 13 total. 1 juta 6 ya Pak. 13 ada 13. Jadi cara mendapatkan tanda tangannya, kalau misalkan belum kita datangi, coba via WA dulu komunikasi. Kalau tetap si bapaknya nggak mau, kalau misalkan dekat, boleh kita datangi. Tapi kalau misalkan jauh, yang via WA kita telepon langsung. Terus kita foto SKM-nya. Terus kalau bisa mah, ini Pak yang owner yang sudah tanda tangan via kantor edit, via kantor kita. Saya edukasinya mungkin kayak gitu supaya kita dapat listingan yang tidak bodong, supaya kita pede gitu. Soalnya yang pengalaman saya ya, pengalaman pribadi saya, listingan bodong terjual lama. Saya nggak tahu, kadang-kadang terjual sama orang lain, saya juga nggak ngerti. Makanya saya semaksimal mungkin dapat tangan. Mungkin Allah berkah semua. Jadi apa yang Allah katakan, coba kamu kerja keras aja dulu. Ya kan dari kisah Nabi juga kan kerja keras dulu, kita melangkah bergerak gitu. Hasilnya mah kan kita serahkan sama Allah. Pengalaman saya, banyaknya miskingan bodong lama dijual. Panjang. Saya udah baca Pak dari pengalaman saya pribadi. Ada itu juga saya tuh, hampir deal itu benar listingan asli gitu, yang 5M asli. Makanya sekarang ya setelah kita mau jual itu kok. Ada lagi Pak, lagi. Tapi ada hubungannya sama itu yang dari saya, maaf. Kan dari info kayak ini yang kemarin ownernya kan gitu ya, nggak tahu kenapa gitu ya. Dari kadernya bukan apa ya disebutnya, bukan suara respon gimana ya, nggak tahu. Jadi nanti kita ini bisa selesaikan gaya itu melakukan marketing itu. Nanti apakah ini bisa kan ngomong. saya juga kan ini kan saya komunikasi sekarang via teleponnya, via WA. Dia emang selalu respon, tapi saya nggak akan nyerah. Jadi gimana caranya gitu, soalnya kan ini udah bayarnya udah serius banget. Jadi kita ngatasinya mungkin kita harus datang ke sana, kita harus tatap muka langsung. Jadi inginnya gimana gitu, nanti kita bisa kebaca gitu maunya dia gimana. Soalnya emang yang saya kemarin udah di WA, udah telepon, udah di WA juga, emang soal respon. Ya saya juga mungkin tadi kan kata Pak Opik ada ide, kita datangin aja maunya gimana. Soalnya pas kita ketemu sama dia kan orangnya PR-nya, nah itu mungkin saya juga udah dijelaskan sama Pak Hendy tentang wajah gitu ini. Disitulah Pak bisa kebaca gitu. Jadi ada karakter lembut, lurus, keras sama lembut gitu. Kita udah bisa ngebaca, oh si Onok itu ini orangnya. Jadi kita harus mengatasinya gimana. Itu sih. Ibu mau bertanya? Bu Hendy bertanya? Pak Dhani mau bertanya? Cara mendapatkan listingan itu berapa Pak Edi? Yang tadi itu 11? Total bukan 11 Pak. Di total mah tadi 5 Satu hari? 7 13 1 hari.
13. Tapi satu lokasi maksudnya Pak Edi gitu. Yang daerah satu situ. mah satu lokasi, terus yang hari tadi satu lokasi juga, terus yang dua itu nitip, yang nitip juga rumahnya emang jauh-jauh. Tadi Kok belum bisa? belum bisa. Saya mau telepon dulu masalah ini komitmen kayak gimana. Kalau yang 5 sih itu mah udah orang saya sih, dia pihak developer. Saya aja tuh yang 5 itu. Itu tadi saya kan mau foto, cuman kuncinya masih di bapak, jadi nggak belum sempat foto. Dua. Yang dua mah nitip, lumayan sih nitip juga harganya. Itu lumayan, lokasinya best loh. Kalau mau misalkan keberatan mau dititipkan lagi sih nggak apa-apa. Tapi juga dua. Pak Edi dua. Ya, saling menitip. Yang menggunakan Tapi kalau dalam buku itu kan bisa sejauh mana sih kalau misalkan kita bisa berbohong atau terus terangnya itu seperti apa gitu. Kita harus jangan begitu ya. Febri, Kalau masalah berbohong, Pak, kita kan ada hak dalam politik, ada dunia politik dagang ini itu kan, nah kita harus pakai di sana. Teknologinya kayak gimana? Kita dalam cara bicara, tapi intinya ujung-ujungnya ke sana. Jadi pas ngobrol mungkin ada edukasi, di situ ada debat lah, ya kita sama klien kita. Ya. Jadi ada trik, Pak, disebutnya busi itu trik, Pak. kapan-kapan bisa sharing berdua ya masalah trik Pak Edi. Kapan-kapan bisa Mau sharing. mana? Siap. Ya mungkin dari saya dicukupkan sekian dulu, maaf bila ada kekurangan. Karena saya juga belum semuanya ini dibaca gitu ya kesimpulannya. Nanti mungkin dalam episode yang selanjutnya insya Allah saya ngambil kesimpulan dari semua buku ini isinya apa. Jadi cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.